Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis SWOT. Dengan saya sendiri, Nur Maufiratus Saadah, dan rekan saya, Lubatul Hajar. Baik, di sini kita akan subtemanya adalah sejarah analisis SWOT, terus konsep dan tokoh analisis SWOT, dan langkah-langkah analisis SWOT, contoh analisis SWOT, dan menganalisa analisis SWOT. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Lumatul Hajar. Yang pertama yaitu sejarah analisis SWOT. Teknik analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey dan tim penelitian pada awalnya menggunakan kaidah yaitu sebagai berikut. Apa yang baik di masa sekarang ini disebut dengan satisfactory, yang artinya memuaskan. Apa yang baik di masa depan adalah opportunity, yang artinya adalah peluang. Dan yang buruk di masa sekarang adalah fault, yang artinya kesalahan. Dan apa yang buruk di masa depan adalah threat, yang artinya ancaman. Inilah yang dikenal dengan analisa SOVT, yang singkatan dari Satisfactory, Opportunity, Fault, dan Threat. Kemudian pada tahun 1964, Wurik dan Orr pada sebuah konferensi mengubah huruf F ke W sehingga menjadi analisa yang kita kenal sekarang, yaitu dengan analisa SWOT. Selanjutnya yaitu konsep analisis SWOT. Konsep dasar pendekatan SWOT tampaknya sangat sederhana sekali, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Sun Tzu pada tahun 1992, bahwa apabila telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan memenangkan pertempuran. Pendekatan SWOT dipergunakan untuk menyusun strategi-strategi jangka panjang sehingga arah dan tujuan sebuah organisasi dapat dicapai dengan jelas. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang dapat memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi, namun yang terpenting adalah bagaimana organisasi tersebut dapat meminimalisir kelemahan-kelemahan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang itu tergantung bagaimana keadaan atau kondisi dalam sebuah organisasi. Contohnya yaitu adanya peluang pengembangan dalam lembaga pendidikan, seperti di era yang sekarang ini, era yang dilanda krisis dan moral, maka yang sangat diperlukan itu peran serta pendidikan agama yang lebih dominan. Kemudian ada threats atau ancaman. Ancaman itu merupakan kebalikan daripada peluang. Adapun ancaman itu berupa faktor lingkungan yang tidak dapat menguntungkan bagi sebuah organisasi atau lembaga pendidikan. Contohnya yaitu ancaman minat peserta didik yang menurun, motivasi belajar peserta didik yang rendah, atau kurang kepercayaannya masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis SWOT. Untuk menganalisa SWOT itu, para manajer menggunakan 4 faktor langkah strategi. Yang pertama yaitu ada strategi SO atau Strengths dan Opportunity, merupakan strategi yang digunakan perusahaan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. Dan yang kedua yaitu ada strategi WO
weakness, dan opportunity merupakan strategi yang digunakan dengan seoptimal mungkin dalam meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Dan yang ketiga ada strategi ST, strength dan threats, merupakan strategi yang digunakan lembaga atau organisasi dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. Dan yang terakhir yaitu ada strategi weakness dan threats, yaitu strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir atau menghindari ancaman. Baik, di sini saya akan meneruskan materi ini, yaitu contoh analisis SWOT. Strategi peningkatan mutu sekolah berdasarkan analisis SWOT di SMP. Yang pertama itu kekuatan, yaitu lokasi sekolah yang sangat strategis, 98% guru berpendidikan S1, kemampuan dasar peserta didik yang baik, jumlah buku ajar dan guru dan peserta didik yang mencukupi, lalu dana untuk operasional sekolah mencukupi, lalu fasilitas yang cukup lengkap. Yang kedua itu kelemahan. Maaf, di sini tulisannya kelebihan, tapi ini maksudnya adalah kekurangan, kelemahan. Maaf. Ya, di sini maksudnya kelemahan ya. Yaitu kelemahan di sini pendidikan karakter yang kurang diterapkan pada peserta didik karena lebih mengutamakan kognitif. Yang kedua, seringkali fasilitas yang disediakan oleh sekolah justru disalahgunakan. Yang ketiga, kesempatan, yaitu minat tinggi orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP. Yang kedua, perkembangan TIK yang semakin mudah diakses. Lalu, hubungan yang sangat baik dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Selanjutnya, semakin meningkatnya peran komite, dan yang terakhir, banyak pihak luar yang tertarik untuk bekerja sama. Yang keempat, yaitu ancaman. Ancaman di sini yaitu ketersediaan fasilitas yang canggih dan lengkap justru dapat membuat murid menjadi manja dan malas. Yang kedua, siswa SMP berpotensi untuk tidak memahami tentang pendidikan karakter. Nah, sekarang analisis. Nah, berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, maka rencana strategis yang perlu dibuat sebagai upaya peningkatan mutu sekolah untuk aspek input di SMP ini, yaitu mengembangkan lingkungan sekolah menuju komunitas belajar yang ideal, yaitu melalui program 7K, yaitu kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, kenyamanan, dan kekeluargaan. Yang kedua, membentuk klub-klub prestasi untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dari sisi akademis ataupun non-akademis. Yang ketiga, mengoptimalkan peran kepala sekolah dalam memberdayakan dan melatih kepemimpinan dan manajerial tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, mengembangkan fasilitas sekolah berbasis TIK sebagai sarana untuk belajar peserta didik. Yang kelima, dibentuk tim evaluasi program dan kegiatan sekolah secara efektif dan efisien. Baik, itu saja yang dapat kami terangkan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.